Bab 463. 4 Jenderal mati 3. Brook. Fauzi melemparkan Jolene dan Jihan ke tempat tidur. Dia juga seorang ahli bela diri. Bagaimana bisa dua wanita ini melawan? Ekspresi putus asa melintas di mata mereka. Burhan, Gareth dan lainnya menggelengkan kepala tanpa daya. Tuan Fauzi ini terlalu tidak bermoral. Dengan begitu banyak orang di sini, dia sudah memulainya. Kedua gadis itu menjadi sasaran Fauzi. Benar-benar menyedihkan. Bang, krak, titik. Pada saat ini, pintu villa roboh dan semua jendela pecah. Dentuman besar itu mengejutkan semua orang. Semua orang tiba-tiba berhenti di pintu. Bahkan Fauzi yang sudah menerkam, berhenti dan menatap pintu. Hanya melihat 4 orang di pintu. Kirin, White Tiger dan 2 lainnya berdiri di kedua sisi. Di tengah, Nathan menyepit sebatang rokok di mulutnya. Hah, Nathan, orang dari Jordan Group. Apakah kamu Killian Day? Tuan Teddy dan Lucky berbicara silih berganti. Tampak ketakutan. Hah, apa? Orang dari Jordan Group. Setelah Fauzi mengenakan jubah mandi, dia datang dengan penuh semangat. Pulput, Kinko dan Arahat juga menunjukkan kegembiraan. Haha, ada jalan ke surga kamu tidak pergi. Malah memilih menerobos jalan ke neraka yang tidak terbuka. Fauzi tertawa keras. Tuan Teddy dan Lucky juga sangat bersemangat. Orang dari Jordan Group akhirnya datang. Di tangan Fauzi, hanya ada jalan kematian. Dendam keluarga Andersen dan keluarga Alexander bisa dibalaskan. Nathan, tunggu giliranmu mati. Lucky tertawa. Hajar. Fauzi melambaikan tangannya. Pulput melangkah maju dan menatap Nathan. White Tiger maju selangkah dan mengaitkan jarinya ke arah mereka bertiga. Ayo kalian bertiga maju bersama. Kesombongan White Tiger mengejutkan semua orang yang hadir. Di hadapan Fauzi dan 3 jenderal, dia masih sangat sombong. Benar-benar bodoh. Mati. Arahat adalah yang paling mudah tersinggung. Mengaum sepenuh jiwa. Menyerang White Tiger seperti harimau yang turun gunung. Dia berlatih kungfu di Shaolin. Kekuatannya sangat ganas. Dia pernah membunuh macan dengan 1 pukulan. Set. Dia meninju. Membuat suara menakutkan di udara. Arahat bisa membunuh orang dengan 1 pukulan. White Tiger juga meninju. Pukulan yang tampak ringan melayang. Mengandung aura dan kekuatan pembunuh yang paling kejam. Begitu Arahat merasakan hawanya, wajahnya berubah drastis. Terlalu kuat. Bang. Kedua tinju itu membentur bersama. Membuat suara dentuman. Puff. Arahat menyemburkan darah dari mulutnya. Lengan kanannya meledak terbuka. Hancur lebur. Seolah-olah telah diledakkan. Set. Dia meluncur keluar lebih dari 10 meter. Akhirnya berlutut di tanah. Semua organ berdarah. Menundukkan kepalanya dan tidak bernafas. 1 pukulan mematikan. Penonton terkejut. Aku bunuh kamu. Pulput juga mulai bergerak. Maju menyerang White Tiger. Pulput benar-benar secepat kilat. Hingga bayangannya tidak dapat ditangkap mata. Prak. White Tiger lebih cepat dan meraih pergelangan tangannya. Krak. White Tiger membengkokkan dengan ringan dan pergelangan tangan Tulput patah. Tulput menjerit. Krak. Selanjutnya, lengan, pergelangan kaki dan kaki Tulput dipatahkan oleh White Tiger satu persatu. Seluruh tubuh tulang putih seperti kerangka yang tergeletak di tanah. Tampak mengerikan. Mati kamu. Tubuh Kinko yang seperti bukit menyerang. Bang. White Tiger menekan kepalanya dan meninjunya. Bang, bang, bang. Setelah 8 pukulan berturut-turut, kepala Kinko sudah berdarah dan wajahnya cekung ke dalam. Bruk. Tubuh besar Kinko tumbang ke tanah dengan suara dentuman. Dari 4 jenderal Prabu Jayabaya, 3 terbunuh oleh White Tiger. Bab 464. Dewa Perang White Tiger. Setelah menghabisi ketiganya, White Tiger mengeluarkan sapu tangan putih dan menyeka tangannya. Dia tertawa dan berkata, akhirnya ada seseorang yang kuat menahannya. Aku memukul 8 kali baru mati. Seluruh ruangan itu sunyi senyap. Semua orang menahan napas. Bahkan tidak berani menarik napas. Hasilnya tidak terbayangkan. Ketiganya adalah dewa pembunuh terkenal di South Mantis. Bahkan dewa wabah yang harus dihindari. Seperti ombak hitam dan putih. Dibunuh oleh 1 orang. Tuan Teddy saat ini baru menyadari bahwa dia salah. Di depan orang ini,
Ombak hitam dan putih bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengelak. Awalnya berpikir mereka berdua bisa bertahan lama. Laki hampir kencing di celana. Fauzi menatap White Tiger. Gemetar ketakutan. Tidak mungkin. Dalam persepsi Fauzi, 4 jenderal adalah yang terkuat dan tak terkalahkan. Tapi hari ini satu orang membunuh ketiganya sekaligus. Ini menghancurkan persepsinya. Kamu Fauzi Jayabaya. Setelah datang di Anhemia maka tinggallah di sini. White Tiger mengeluarkan tendangan dan menendang dada Fauzi. VTTT. Fauzi terbang lebih dari 20 meter dan menabrak dinding. Setelah mengeluarkan jejak darah berbentuk manusia, kemudian jatuh ke tanah. Mati tak berdaya. Ketika semua orang melihat retakan padat di dinding. Hampir gila. Apakah itu manusia? Maniak. Terlalu maniak. White Tiger tertawa. Sepertinya dia cukup puas dengan lawannya malam ini. Dia juga punya ayah angkat, kan? Semoga bisa lebih kuat. White Tiger tampak penuh harap. Semua orang di keluarga Gareth tercengang. Terlalu hebat. Kirin memandang Tuan Teddy dan yang lainnya. Bukankah aku sudah memberitahumu? Bila sudah di Anhemia jangan pergi. Tetaplah di sini selamanya. Kalimat Kirin ini setara dengan vonis mati. Tuan Teddy dan beberapa orang juga akan mati. Tidak ada yang menyangka bahwa putra angkat Prabu dan 3 jenderal hanya berada di sini dalam setengah hari. Semuanya mati kecuali Tulput. Tulput sangat sengsara. Puluhan tulang patah. Pada akhirnya, Tulput belum sampai South Mantis. Dia mati kesakitan. Ini adalah momen tragis bagi kubu Prabu dalam 10 tahun. Jolene dan Jihan dibawa pergi oleh Nathan. Jihan memandang Nathan dengan rasa terima kasih. Dialah yang mengubah dirinya. Orang yang tidak dapat menemukan pekerjaan. Menjadi bintang besar dengan miliaran penggemar. Tidak hanya mengubah nasibnya. Tetapi hari ini menyelamatkan hidupnya. Jihan menatap Nathan dengan tatapan berbeda. Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Jolene bertanya. Ini juga kedua kalinya Nathan menyelamatkannya. Meskipun bukan dia yang memukul orang-orang itu. Kirana melihat di rumahmu tidak. Menyalakan lampu. Jadi kurasa ada yang tidak beres. Kata Nathan. Jolene berkata dengan malu. Terima kasih telah menyelamatkanku lagi. Sekarang berhadapan Nathan. Wajahnya panas. Jika kamu ingin berterima kasih, terima kasih pada Kirana. Nathan mengantarkan Jihan pulang terlebih dahulu. Sebelum turun dari mobil, dia menatap Nathan dengan malu-malu dan berkata, Kak Nathan, aku akan membalas kebaikanmu. Villa Gunung Ametis South Mantis. Prabu sedang membuat teh. Topan duduk di seberangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Teh ini diberikan oleh seorang biksu terkemuka. Sungguh sayang untuk diminum. Prabu tertawa. Topan bukan hanya tidak berbicara, tetapi ekspresinya tidak berubah. Pikirannya telah mencapai titik kesadaran seperti ini. Empu. Ada masalah besar. Masalah besar. Pada saat ini, terdengar kebisingan dari luar. Sangat kacau. Prabu tampak tidak senang. Kenapa berisik sekali? Di mana tata krama kalian? Topan masih duduk. Seperti patung. Empu. Ada masalah. Masalah besar. Budak tua Locaya. Yang bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari Prabu. Berlari masuk dan berteriak. Bersambung.